Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Setiawan, SPMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah aktif kelas D. Di sini kita akan memaparkan video proyek kita tentang pertanian 4.0 dan juga presisi di Indonesia. Anggota kelompok kami beranggotakan ada Rahmat Koswara dengan NPM A055, ada Respika Nur Hidayanti dengan NPM A076, ada saya sendiri Haikal Alfariji NPM A081, dan Dapa Fauzi Iskandar NPM A108, serta yang terakhir ada Revan Ramadan dengan NPM A0139. Nah, proyek kita mempunyai uraian konsep. Yang pertama ada pertanian presisi berdasarkan bidang ilmu tanah. Yang kedua ada pertanian presisi berdasarkan bidang budidaya tanaman. Yang ketiga ada pertanian presisi berdasarkan bidang hama dan penyakit tanaman. Yang keempat ada aspek sosial dan ekonomi pelaku pertanian presisi. Dan konsep yang terakhir ada contoh penerapan dari teknologi tersebut. Ya, sekarang dimulai saja. Kepada Kang Rahmat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Haikal. Jadi di sini yang kita ketahui bahwa untuk pertanian presisi dan pertanian 4.0 tentunya ada pertanian 3.0. Nah, berbeda dari sebelumnya, ya, pertanian 4.0 ini dilatar belakangi oleh tantangan besar sektor pertanian dalam hal ketahanan dan ketersediaan pangan. Nah, yang dipenuhi maupun dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim, kelangkaan air, kebutuhan energi, dan ketersediaan lahan. Di mana agenda utama pertanian 4.0 adalah transformasi digital ke sektor pertanian. Kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanian yang mengerucut pada pertanian pintar atau smart farming, pertanian terukur, precision farming, dan bioteknologi, yaitu ada gene editing. Namun di sini kita akan menghubungkannya ke pertanian presisi, di mana pertanian presisi atau precision agriculture merupakan pendekatan untuk menentukan tindakan yang tepat pada lokasi yang tepat dengan cara yang tepat pada saat yang tepat. Perkenalkan, saya Dapa Fauzi Iskandar, pertanian 18 dengan NPM A108. Sini saya akan membahas tentang pertanian presisi berdasarkan aspek ilmu tanah. Saat ini berbagai jenis teknologi yang mendukung implementasi pertanian presisi sudah banyak dikembangkan, walaupun penggunaannya masih terbatas pada tataran riset dan uji coba. Namun demikian, hal ini menunjukkan optimisme kita bersama bahwa transisi menuju pertanian presisi di Indonesia sudah ada di jalur yang benar. Berikut beberapa jenis teknologi dalam pertanian presisi yang bisa dicontohkan, antara lain ada GPS, ada GIS, ada VRA, ada remote sensing system, ada yield mapping, dan database management system, serta spatial variability. Dalam pertanian presisi, jenis teknologi tersebut memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan untuk dapat menentukan perlakuan yang tepat dan memberikan manfaat dalam tahapan sistem produksi. Posisi merupakan tahapan awal dalam penerapan pertanian presisi. Beberapa contoh penggunaannya bisa dengan GPS untuk penentuan lokasi dan presisi. Contohnya penerapannya misalkan dengan tracking lokasi peralatan pertanian, sensor, dan juga pergerakan. Tanah dan kondisi lingkungan merupakan elemen yang penting dalam budidaya tanaman. Pada pengamatan di tanah, beberapa faktor dapat diamati, antara lain yaitu pH, electrical conductivity, kadar lengas tanah, dan lain-lain. Untuk di lingkungan, beberapa pengamatan diantaranya temperatur, humidity, skala radiasi, CO2, gas-gas lain, dan juga penerapan di perairan, misalnya DO, BOD, pH, dan lain-lain. Selanjutnya, dari pertanian presisi sendiri, banyak aspek-aspek yang salah satunya adalah aspek budidaya tanaman. Pertanian presisi berdasarkan aspek budidaya tanaman merupakan salah satu konsep pertanian dalam melakukan budidaya tanaman berdasarkan sistem yang digunakan dalam menentukan budidaya. Di antaranya seperti jarak tanaman, kemudian kebutuhan benih, kebutuhan pupuk, irigasi, dan sebagainya yang
berkorelasi dengan budidaya tanaman. Salah satu bentuk pertanian presisi adalah sistem sensor, yang mana sistem sensor ini merupakan penggunaan peralatan berupa sensor untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Salah satunya contoh dari sistem sensor adalah plant or crop sensing, di mana plant or crop sensing ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengamati tanaman dan juga kondisi perilakunya. Contoh dari penerapan sensor tanaman adalah pengukuran pertumbuhan tanaman, perkembangan buah, pergerakan tanaman, ritme sirkadian, serta kebutuhan pupuk atau dosis pupuk untuk tanaman. Next. Nah, dari aspek budidaya, untuk pertanian presisi sendiri, sudah ada inovasi yang dikembangkan sejauh ini. Contoh inovasi yang sudah ada adalah penggunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi yang biasa digunakan salah satunya adalah aplikasi Dokter Tania. Di dalam aplikasi ini, banyak berbagai fitur yang bisa digunakan. Yang pertama, mulai dari identifikasi, kemudian menanyakan kepada ahli mengenai masalah yang kita dapat, kemudian mengenai budidaya tanaman, yang di dalamnya terdapat cara-cara budidaya yang baik berdasarkan komoditas tertentu. Yang selanjutnya ada uji tanah, kemudian kalkulator pupuk, radar penyakit. Nah, selain itu juga, selain dari budidaya tanaman sendiri, kita bisa mengecek harga pasar, kemudian kita bisa menjual hasil pertanian, dan juga terdapat toko tania atau atau kita bisa menjual dan membeli produk pertanian di aplikasi ini. Untuk mengidentifikasi dan budidaya serta uji tanah, aplikasi ini dilakukan dengan cara pemotretan. Tentu dari penggunaan ini menjadi sebuah kelebihan dari penggunaan aplikasi pada pertanian presisi. Selain itu, selain adanya kelebihan, tentu ada kekurangan, yaitu petani belum semuanya mengerti dan paham akan mengenai penggunaan aplikasi dengan baik, serta jaringan di setiap daerah itu tidak semuanya bisa dipenuhi. Nah, lalu pertanian presisi berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Nah, pertanian presisi berdasarkan aspek sosial dan ekonomi itu umumnya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu petani itu sendiri dan juga konsumen, serta usaha tani berupa kemitraan, kelembagaan, bisnis, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan yang dapat dipadukan dengan industri 4.0. Nah, salah satu inovasi pertanian presisi dalam aspek sosial dan ekonomi adalah cara branding petani atau mitra usaha tani terhadap produknya, seperti penggunaan kemasan yang lebih tahan lama, namun mudah terdegradasi, sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, di mana dalam sisi kesehatan pun, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan ini akan lebih sehat terhadap konsumen, petani maupun lingkungan. Selain itu, dengan adanya inovasi-inovasi baru ini diharapkan dapat menguntungkan petani dengan cara menaikkan harga jual agar lebih bersaing. Nah, ini merupakan contoh-contoh kemasan yang ramah lingkungan seperti kemasan yang bisa dapat dimakan, kemasan kertas yang lebih mudah terurai oleh bakteri, lalu ada biofoam. Nah, biofoam ini bisa terdegradasi dalam jangka waktu sekitar 15 hari oleh tanah. Selain itu, bahan pembuatan biofoam pun juga terbilang murah dan juga terbarukan. Mudah ditemukan juga. Nah, selain itu, tidak adanya migrasi panas atau asam ke makanan sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan plastik atau kemasan ramah lingkungan ini memiliki banyak kelebihan. Selain mudah terurai oleh mikroorganisme tanah, juga tidak mengandung zat berbahaya pencemar lingkungan.
Yang kita tahu plastik konvensional itu biasanya terbuat dari pengolahan bahan bakar fosil, sehingga dengan penggunaan plastik ramah atau kemasan ramah lingkungan ini, penggunaan bahan bakar fosil menjadi dikurangi. Selain itu juga mengurangi volume sampah kota yang pastinya juga bermanfaat untuk kesehatan manusia itu sendiri, kesehatan lingkungan, serta tidak menimbulkan bau-bau yang pastinya tidak sedap gitu. Nah, selain penggunaan kemasan ramah lingkungan, ada juga penggunaan aplikasi-aplikasi seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti ada juga aplikasi TaniHub, di mana TaniHub ini aplikasi untuk memudahkan petani dan juga pembeli dalam memperoleh hasil-hasil pertanian seperti bahan-bahan pangan dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, di mana aplikasi ini bisa dikatakan sudah masuk ke dalam industri 4.0, di mana marketplace ini terhubung ke dalam internet atau menggunakan sistem IoT. Selain TaniHub juga ada Patani Digital, di mana hampir sama seperti TaniHub, menjual barang-barang pertanian. Selain itu juga untuk memberitahu informasi mengenai update pertanian terkini. Nah, pertanian presisi secara tidak langsung juga membantu dalam pengurangan biaya produksi, di mana pengurangan penggunaan pestisida dan juga pupuk kimia itu dapat meningkatkan hasil pertanian serta mendorong peningkatan keuntungan bagi petani. Nah, salah satu pengurangan itu mendorong terciptanya keberlangsungan bagi lingkungan serta mengurangi efek negatif terhadap penggunaan pestisida dan pupuk, di mana manfaat-manfaat tersebut itu dapat mendorong para pelaku, terutama petani, untuk menerapkan pertanian presisi. Selain petani juga itu dapat berguna untuk masyarakat, di mana sebagai pelaku, sebagai konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Jadi pada video kali ini dengan saya Rahmat Koswara akan melihat berbagai pertanian presisi yang ada di negara Indonesia, khususnya di Unpad Jatinangor. Ya, jadi di sini saya sudah berada di Screen Farm ID. Lokasinya di Ciparanje. Jadi di sini ada lahan yang sudah digarap, namun aplikasi pertanian presisinya ini melalui Plan Factory open type atau terbuka, di mana sudah terintegrasi dengan alatnya itu bekerja sama dengan Habibie Garden. Jadi sekarang ini saya sudah bersama Kang Ibnu atau biasa dipanggil Kang Iben. Di sini Kang Ibnu sendiri akan menjelaskan bagaimana pertanian presisi, khususnya aplikasi di Habibie yang bekerja sama dengan Habibie Garden, yaitu Habibie Grow. Di sini akan sekaligus ditunjukkan bagaimana caranya secara manual. Jadi ini menunya tuh. Jadi ibaratnya ini alat ini tuh sebagai otak dari sistem otomatisasi Habibie Garden. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya beberapa menunya, ada pengairan, ada pendinginan, ada pemupukan, ada yang lainnya, informasi lain seperti itu. Nah, untuk di kebun percobaan tanaman pangan dan hortikultura sendiri, ini menggunakan sistem otomatisasi di pengairan gitu, walaupun menggunakan aplikasi. Nah, untuk alat ini sendiri, ini bisa juga secara manual. Caranya, kita klik aja menu pengairan, klik OK, lalu pilih zona mana yang mau dilakukan penyiraman.
Ada zona 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau misalnya ingin penyiraman zona 1, klik aja zona 1, klik OK, maka otomatis di sana akan nyiram. Gitu. Nah, cara menghentikannya cukup tekan lama, berhenti. Udah, selesai. Itu secara manual. Pengairan Habibie Garden secara manual. Nah, kalau secara otomatis itu bisa menggunakan aplikasi. Di Google Play Store ini sudah tersedia aplikasinya, di mana namanya ini Habibie Garden. Oke, jadi bagi kalian yang ingin lebih tahu pertanian presisi di Indonesia, khususnya di Unpad Jatinangor, bisa hadir di Screen Farm ID. Oke, gitu aja dari video kali ini. Saya Rahmat Koswara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalian tadi sudah mendengar dan melihat contoh dari pertanian presisi yang ada di Indonesia. Oke, kita bakalan masuk ke sesi kesimpulan nih. Nah, sistem pertanian presisi ini dilakukan dari hulu sampai hilir. Nah, melalui pengamatan dan pelakuan yang bisa diupdate real time atau sepanjang waktu. Apa saja sih sistem pertanian presisi yang dari hulu sampai hilir ini? Oke, yang pertama ada pemilihan lahan. Nah, dilakukan secara tepat untuk mendapatkan produksi yang diinginkan. Tentunya ini akan berdampak ke yang kedua, di mana meliputi dan memperhatikan ekologi dan dampak lingkungan. Kemudian kondisi alamnya itu seperti apa? Yang dimana kita ketahui kemiringan lahan, rata-rata temperatur, rata-rata kelembaban, penggunaan lahan, unsur hara. Kemudian ada ekonomi dan infrastruktur. Nah, di mana pemilihan lokasinya harus memperhitungkan juga jarak dari akses jalan, jarak dari listrik, serta jaringan internet. Karena pertanian presisi ini identik dengan internet. Bahkan mungkin jika di tahun 2021 ini akan support 5G, tentunya 5G ready. Dari pengemasannya sendiri sudah ramah lingkungan. Akan baik dampaknya kepada kesehatan. Kemudian dari aspek sosial ekonomi juga pemilihan jalur transportasi yang paling ekonomis saat pemasaran hasil produk pertanian. Nah, apakah itu bisa transportasinya untuk yang sekarang bisa berupa diantar langsung, jadi setelah panen dalam kondisi segar bisa langsung diantarkan gitu. Kemudian bahkan di sosial ekonomi ini dapat melakukan pemilihan segmen pasar yang bertujuan untuk memprediksi kebutuhan pasar sehingga standar harga itu tetap terjaga. Kemudian peningkatan profit pun yang tentunya akan lebih optimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah memperhatikan video yang kita telah buat. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Terkhusus bagi kita agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.